Pada tanggal 1 Januari tahun 1977, atas prakasa almarhum Haji Muhammad Karno bersama keluarga, mulai merintis jasa angkutan umum bus dengan nama Gapuraning Rahayu, yang bertempat di Jalan Stasiun Nomor 47 Ciamis. Pada awalnya, Gapuraning Rahayu memiliki 5 unit mikrobus Mitsubishi Colt Diesel yang melayani trayek Tasikmalaya-Cirebon. Melihat keadaan pasar selama masa perintisan, PO Gapuraning Rahayu menambah armada sebanyak 2 unit dengan trayek yang sama. Pada awal tahun 1980-an, Gapuraning Rahayu mulai mengadakan peremajaan sekaligus penambahan armada pada trayek yang sama yaitu Tasikmalaya-Cirebon. Dengan demikian, jumlah armada yang dimiliki sampai akhir tahun 1982 sebanyak 13 unit. Pada pertengahan tahun 1983, PO Gapuraning Rahayu melakukan perluasan trayek. Untuk melayani pengguna jasa angkutan dan untuk meningkatkan operasional perusahaan, maka PO Gapuraning Rahayu kembali mengadakan perluasan trayek dan penambahan armada. Pada kurun waktu 1990 sampai dengan 1994, PO Gapuraning Rahayu kembali mengadakan penambahan trayek. Pada awal tahun 1995, PO Gapuraning Rahayu kembali menambah armada baru dengan trayek Banjarsari Merak. Jumlah unit bus yang melayani sebanyak 3 unit bus Mitsubishi Fuso tahun 1995. Melihat kondisi dan persaingan usaha serta untuk melayani pengguna jasa angkutan, maka pada awal tahun 1996, PO Gapuraning Rahayu mengubah jenis pelayanan sebagian armada, dari ekonomi atau bumel, menjadi cepat non-ekonomi atau patas. Untuk memenuhi hal tersebut, maka PO Gapuraning Rahayu mengadakan perubahan trayek dan peremajaan sebagian armada. Pada pertengahan tahun 1998, melihat faktor usia Haji Muhammad Karno selaku pendiri sekaligus pemilik, mulai mengadakan regenerasi terhadap putranya yaitu Roni A.B. Karno. Dan pada kurun waktu tersebut pula, PO Gapuraning Rahayu mengadakan penambahan armada dan perluasan trayek. Sebagai tenaga muda dan selaku generasi penerus dengan wawasan dan intelektual modern, maka Bapak Roni A.B. Karno mulai mengadakan perombakan sistem dalam segala bidang. Akhir tahun 1999, Bapak Roni A.B. Karno membeli trayek PO Putrajaya dan PO Perkasa Jaya, dengan pengelolaan dan sistem manajemen masih bersatu dengan PO Gapuraning Rahayu. Pada akhir tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 November 2001, sesuai dengan akta notaris, status PO Gapuraning Rahayu yang semula perusahaan otobus atau PO, berubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Dengan nama PT, Gapuraning Rahayu mulai efektif berjalan sejak awal tahun 2002. Sejak berubah status tersebut, maka PO Putrajaya dipisah dan berdiri sendiri sebagai anak perusahaan dengan sistem manajemen berbeda. Pada bulan Agustus tahun 2002, tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 2002, PO Perkasa Jaya pun dipisah dan berdiri sendiri sebagai anak perusahaan dengan status perseroan terbatas atau PT. Guna kelancaran dan ketertiban operasional perusahaan, pada tahun 2006, telah menyelesaikan kantor baru yang lebih representatif yang berlokasi di Jalan Raya Ciamis, Banjar, KM 4, Ciamis. Terhitung mulai bulan Maret tahun 2006, bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1426 Hijriyah, kantor baru mulai diresmikan dan operasional perusahaan mulai dilaksanakan satu atap antara Gapuraning Rahayu, Putrajaya, dan Perkasa Jaya. Tetapi tetap dalam manajemen yang terpisah. Nah, itulah sedikit cerita, sedikit ulasan tentang berdirinya bis Gapuraning Rahayu. Sedikit ulasan ya, berdirinya bis Gapuraning Rahayu, semoga bermanfaat. Nanti saya akan bahas semenjak corona
GR tutup trayek di daerah ini nanti, trayek Ngapak Raya dan Priangan Timur. Ini kala itu sebelum diremajakan, ini sebelum ganti livery, ini liverynya dulu kayak gini, Lollipop R181, sekarang sudah diseragamin semua. Untuk liverynya ini livery julukannya Lollipop. Nah, ini barisan bis GR kala itu kasta tertinggi milik GR, SHD, barisan SHD X efisiensi semua. Sekarang GR liverynya sudah diseragamin ya, mirip-mirip efisiensi, cuman beda garis-garisnya saja yang di belakang. Ini kala itu armada GR banyak banget SHD-nya, terus dijual semua ya musim corona dan kemarin-kemarin ya kurang lebihnya 1 bulan juga ini pasukan Karangpucung R140, 47, 4 dan seterusnya itu sudah dijual semua, termasuk Mas Rian Mahendra juga beli unit dari GR ya, 3 unit kalau nggak salah ya, untuk jadi armada MTI. Ini suasana di terminal Karangpucung kala itu waktu GR belum tutup trayeknya di daerah Kawunganten Wangon, ini masih komplit. Semoga saja nanti GR bangkit lagi dan trayek-trayek yang ditutup dibuka kembali. Kita doakan saja ya teman-teman yang terbaik. Semoga maju terus GR, berjaya lagi kayak dulu. Barisan bisnya banyak banget. Nanti perkiraan kalau ini kan armada wisataan turun jadi akap semua, paten ya, sudah bagus armadanya, tem Karangpucungan dan Sidarja. Kemungkinan kalau ada armada baru ya buat ngelen pariwisata. Jadi yang pariwisata jadi akap semua, ini sudah paten, sudah bagus ini. Semenjak pariwisata jadi akap, penumpang GR lumayan tambah banyak ya. Ini 140 juga armadanya sudah dijual, dan itu sebelahnya lagi R8183 SHD sudah dijualin semua. Ini kala itu ya teman-teman. Ini momen-momen kenang-kenangan yang susah dilupakan di terminal Karangpucung. Jangan sama itu kamu itu. Sama itu kira kamu. Untuk GR perlahan tapi pasti, satu persatu armadanya diremajakan semua, pelan tapi pasti. Untuk saat ini okupansi penumpang GR cukup tinggi ya, semenjak pariwisatanya jadi akap semua.
okupansi penumpang naik gratis dari Rambutan, dari Kalideres, dari Pondok Pinang, dan sebaliknya dari arah timur, dari Sidarja, Kawungan Sidarja, Mingguan, Gandrung. Itu lumayan okupansi penumpangnya. Momen-momen yang jarang terjadi GR kala itu armadanya jadi rebutan para calon penumpang ke berbagai tujuan waktu masih lengkap nyampe Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi dari saya tentang bis GR yang nutup trayek di Terminal Cilacap, Wangon, Sampang, Kawunganten, Ciledug. Itu trayek yang ditutup oleh GR semenjak Corona. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video ini. Jangan lupa dukung channel Rianto Mania, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy